Shalom, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Rabu tanggal 6 Desember 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai ninai banama, martua ma akan ubege hatani debata jala nau peopsa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, seseorang yang meraih keberhasilan, sering kita sampaikan sanjungan keberhasilan itu kepada orang tuanya. Keberhasilan seseorang anak tidak terlepas dari peranan orang tua. Maka keberhasilan si anak adalah kebahagiaan orang tua. Demikian juga dengan kebahagiaan kita. Kebahagiaan menurut budaya kita apabila kita memiliki keturunan, harta kekayaan, dan juga kehormatan. Inilah yang kita cita-citakan dan kita cari dalam hidup ini. Jika dalam budaya kita kebahagiaan diukur dengan tercapainya cita-cita, namun dalam nas renungan ini sangatlah berbeda. Pernyataan Yesus dalam nas ini jawaban atas teriakan dan pernyataan seorang ibu yang mengatakan bahwa ibu yang melahirkan Yesus adalah seorang yang paling berbahagia. Kenapa ibu itu menyatakan itu? Ibu itu merasa betapa bahagianya seorang ibu apabila anak yang dilahirkan dapat membantu dan melakukan yang terbaik kepada orang lain. Banyak orang yang telah menyaksikan dan merasakan mujizat yang telah diperbuat oleh Yesus. Yesus mampu mengusir roh jahat dari seseorang yang membuat kebisuan. Dasar itulah mendorong si ibu tersebut menyatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Yesus menyambut pernyataan si ibu tersebut dan memberi pengajaran yang sangat berharga. Kebahagiaan orang yang sebenarnya. Kebahagiaan menurut penilaian itu sangatlah berbeda dengan kebahagiaan menurut Yesus. Kebahagiaan menurut Yesus, kita mau mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah mendengar firman Tuhan. Di dalam firman itu, kita melakukan yang baik kepada semua orang, berbagi kepada sesama, dan itulah kebahagiaan di atas segala kebahagiaan. Hal ini dikatakan Yesus karena kebahagiaan menurut penilaian kita itu adalah kebahagiaan yang sementara. Keberhasilan,
punya harta, punya kehormatan, suatu saat ini dapat meninggalkan kita dan mendatangkan kesedihan dan kedukaan bagi kita. Untuk itulah Yesus menjawab pernyataan si ibu itu, bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah pemberian Tuhan yang abadi selama-lamanya apabila kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, kebahagiaan manakah yang paling penting dalam hidup kita? Jika kebahagiaan dikarenakan keberhasilan, adanya harta dan kehormatan adalah kebahagiaan yang sementara dan suatu saat dapat meninggalkan kita. Namun kebahagiaan yang berasal dari Tuhan yang sifatnya kekal, mana yang harus kita pilih? Hari ini dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah dalam kehidupanmu, maka engkau akan berbahagia. Orang yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan senantiasa memberkatinya. Hidup di dalam Tuhan, hidup bersama berkat Tuhan, kebahagiaan akan kita miliki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuntunlah kami untuk melakukan firman-Mu, agar Engkau memberi kebahagiaan dalam hidup kami ini. Engkaulah sumber hidup dan kebahagiaan kami. Berikanlah kebahagiaan di dalam berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, lindungilah seluruh jemaat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberikan kebahagiaan kepada mereka. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.